Malam itu sunyi merayap ke pelosok desa Wonosari. Ketika angin mulai berembus dingin menyusup ke celah-celah bambu rumah-rumah warga. Malam satu suro telah tiba. Malam yang diyakini masyarakat Jawa sebagai malam sakral yang penuh makna dan energi gaib. Di tengah suasana hikmat itu, seorang lelaki parubaya bernama Mbah Karto tengah mempersiapkan sesaji di petilasan keramat peninggalan leluhur mereka, Eyang Agung. Mbah Karto dikenal sebagai juru kunci petilasan, sosok yang dihormati karena kesetiaannya menjaga adat dan tradisi turun-temurun. Rambutnya telah memutih, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh keyakinan. Ia tak pernah absen menyambut malam satu suro dengan ritual khusus yang diwariskan langsung dari kakek buyutnya. Petilasan Eyang Agung terletak di puncak bukit kecil, dikelilingi pohon jati tua yang menjulang seperti penjaga abadi. Konon, Eyang Agung adalah seorang tokoh spiritual dari abad ke-18 yang pernah menyingkir ke wilayah itu untuk bertapa, dan wafat secara misterius di tengah laku tirakatnya. Sejak saat itu, warga percaya arwahnya masih menjaga desa dari mara bahaya. Tepat pukul 12 malam, Mbah Karto mulai membakar kemenyan dan membacakan doa-doa Jawa kuno, diiringi gemericik air kendi dan suara serangga malam. Udara berubah pekat, aroma bunga kantil dan melati menguar kuat. Beberapa warga yang ikut mengiringi ritual tetap diam, khusyuk menyimak setiap bait mantra yang dibacakan. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon jati, terlihat sosok berjubah putih perlahan muncul. Warga terdiam, tak berani bergerak sedikit pun. Mbah Karto tersenyum samar, lalu menyentuhkan tangannya ke tanah sambil mengangguk hormat. Eyang datang, bisiknya pelan, dan seluruh peserta ritual menunduk penuh hikmat. Sosok itu tidak berbicara, namun hadirnya membawa suasana damai dan hangat. Kabut tipis mulai turun menyelimuti petilasan, dan suara angin seakan berganti menjadi irama gamelan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hadir. Inilah malam ketika alam nyata dan gaib bersinggungan, sebuah momentum yang hanya terjadi setahun sekali. Setelah beberapa menit, sosok berjubah putih itu menghilang begitu saja ke dalam cahaya rembulan yang memancar di sela awan. Mbah Karto kemudian menaburkan bunga 7 rupa ke seluruh penjuru petilasan, tanda bahwa ritual telah selesai dan energi telah diseimbangkan. Warga perlahan bangkit dan kembali pulang dengan hati lega. Keesokan harinya, seluruh desa dikejutkan oleh kejadian ganjil. Seekor ular besar yang sering memangsa ternak ditemukan mati tanpa luka di depan petilasan. Bagi warga, ini adalah pertanda bahwa Eyang Agung telah membersihkan desa dari gangguan halus. Kabar itu tersebar cepat dan menambah keyakinan masyarakat akan keramatnya malam satu suro. Sejak saat itu, semakin banyak orang dari luar desa yang datang ke Wonosari setiap malam satu suro. Mereka mencari berkah, keselamatan, bahkan jawaban atas berbagai masalah hidup. Mbah Karto tetap setia menyambut mereka, tak pernah meminta imbalan, hanya meminta agar niat mereka bersih dan tulus. Hingga kini, petilasan Eyang Agung tetap terjaga rapi dan menjadi salah satu tempat spiritual paling dihormati di daerah itu. Cerita tentang malam keramat satu suro terus hidup dari mulut ke mulut, menjadi bukti nyata bahwa warisan leluhur bukan hanya cerita lama, melainkan bagian dari kehidupan yang masih bernapas di antara kita.